Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini Inem masih di Indonesia dan Indonesia panasnya teman-teman. Panas sekali gitu. Dan di hari ini Inem di Singapura itu akan share kepada teman-teman bahwa bagi kalian yang mau bekerja ke Singapura khususnya ya, ataupun yang sudah bekerja tapi masih baru gitu ya. Jadi bekerja di Singapura itu adalah nasib-nasiban ya. Ada yang nasibnya mujur, ada yang nasibnya itu nggak mujur alias bokeh. Nah, jadi di sini majikan juga seperti itu ya teman-teman. Di sini tuh kalian punya beberapa nasib, diantaranya adalah satu, ada majikan yang baik, kerjanya ringan, tapi gajinya lambat atau sulit. Nah, kayak gitu. Jadi ada tuh tipe-tipe majikan yang baik, kerjaannya tuh ringan, rumahnya nggak gede-gede amat, kayak gitu. Terus paling cuman bersih-bersih kayak gitu, mungkin jaga anak satu atau anaknya udah gede. Baik tuh majikannya tuh baik kayak gitu. Namun soal gaji itu lelet banget, nunggu pembantunya minta, nunggu pembantunya ngerengek-ngerengek kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, itu adalah beberapa tipe majikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada tipe majikan yang cerewet. Udah cerewet, udah pelit, tapi gaji itu lancar. Nah, ada juga tuh teman-teman majikan yang seperti itu. Gitu. Jadi majikannya itu tuh cerewetnya minta ampun. Kerjaan ini dicek, kursi dicek, meja dicek, ditulis kayak gitu. Terus pokoknya apapun itu tuh cerewet banget, semuanya serba perfect. Nah kayak gitu tuh teman-teman, semuanya serba perfect, bla 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 perfect, pokoknya semuanya harus neat, rapi banget. Nah ada tuh cerewet terus pelit. Nah pelit itu mayoritas kebanyakan pelit ya teman-teman, kayaknya 75% orang Singapura atau orang Cina itu tuh pelit, 75% ya, nggak semuanya tapi ya gitu. Nah itu tuh sudah pelit, cerewetnya minta ampun, tapi satu hal, gaji itu selalu on time. Apa sih itu on time? On time itu tepat waktu. Nah kayak gitu tuh. Jadi ada tuh tipe-tipe majikan yang seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman yang masih di PT atau yang masih baru, nggak usah kaget karena Inem selalu share update terbaru tentang helper di Singapura. Oke, jadi itu yang kedua adalah itu tadi, majikan cerewet, majikan pelit tapi gajinya on time. Itu ada yang majikan baik, kerjaannya ringan tapi gajinya lelet. Nah, kayak gitu-gitu. Terus ada lagi seterusnya, ada juga yang paket komplit tuh. Ya, ada tipe majikan yang paketnya komplit teman-teman gitu. Ini tuh ya bisa dibilang nasibnya itu mujur banget, sudah luck bener-bener gitu. Komplit itu apa sih? Nah, komplit itu sudah majikannya baik, terus kerjaannya juga ringan, jarang komplain. Kalau komplain itu mayoritas sama aja sih, banyak juga yang komplain, namun tidak terlalu cerewet banget, nggak cerewet, jarang komplain. Terus kerjaan selesai langsung istirahat. Dan satu lagi tuh ya teman-teman, sering kasih bonus pada helpernya. Nah ini tuh ada tuh tipe majikan seperti itu tuh ya, sering kasih bonus ke helpernya. Nah di sini terus lagi juga gajinya itu selalu on time. Wah ini tuh, kalau kalian dapat majikan yang seperti ini tuh udah the best banget ini majikan, sumpah deh. Kalian udah di situ aja, tahanin di situ bertahun-tahun ya. Terus jadi itu namanya yang ketiga adalah paket komplit, udah majikan baik, kerjaan ringan, sering dapat bonus, terus lagi juga gajinya juga on time ataupun lancar. Nah ini tuh perfect banget, ini tuh majikan idaman setiap pembantu. Namun kayak gitu, ini mungkin sejauh pengalaman saya memang ada yang seperti itu, sekitar 30%-an. Nah, kayak gitu ya. Tapi kan masih ada ya teman-teman ya.
Terus untuk yang terakhir adalah paketnya, ada tipe majikan yang cerewet, pelit. Ini juga termasuk paket komplit ini. Tipe majikan yang ini tuh parah banget ini. Udah cerewet, udah pelit, gajinya juga lelet. Semuanya minta perfect. Nah, tapi di soal gaji dia itu lelet. Nah, ini tuh juga paket komplit, tapi paket komplit paketnya yang buruk ya, bisa dibilang buruk kayak gitu ya. Beda dengan yang nomor 3 tadi. Nah, nomor 3 tadi paket komplit tapi bagus gitu. Dan untuk yang terakhir ini paket komplit tapi jelek banget. Ini tipe-tipe majikan yang paling buruk di dunia deh kayaknya. Udah pelit, semua kerjaan mau perfect. Terus setelah mau perfect, semua pekerjaan perfect, udah pembantunya mau makan aja diliatin, nggak boleh, kamu jangan makan ini, kamu jangan makan itu punya kita, itu punya anak, kayak gitu-gitu. Jadi kan si pembantu kan takut, akhirnya pembantunya itu kurus kering, dan akhirnya in the end udah cerewet, udah pelit, gaji lelet pula. Oh, pusing banget tuh ya. Gimana nggak pusing ya? Udah cerewet, gajinya lelet, kalau nggak diminta juga diam aja, pura-pura bego, kayak gitu. Memang untuk negara Singapura itu majikan mayoritas tidak tahu malu ya teman-teman ya. Pokoknya misalnya tuh ya, majikan marah saat ini ya. Nanti setelah 5 atau 10 menit sudah oke, everything is okay, everything is fine. Like nothing happen, dan semuanya looks okay kayak gitu, looks great kayak gitu. Hari ini, besok ya besok. Jadi tipe-tipe majikan yang meskipun cerewet, mereka itu cerewetnya hanya saat itu juga, nggak kok berlarut-larut terus marah sampai berhari-hari sampai berminggu-minggu, itu enggak ya. Kalau di luar negeri kayaknya enggak seperti itu ya. Beda banget culture-nya dengan negara kita gitu ya. Dengan di kampung kita maksudnya itu kayak gitu. Jadi untuk teman-teman besok-besok kalau kalian datang ke Singapura bekerja ataupun yang masih di PT, kalian semoga mendengarkan sharing dari Inem ini, karena ada beberapa tipe majikan yang seperti kalian, agar kalian tuh nggak kaget kalau sudah datang di Singapura, kalau udah datang bekerja di rumah majikan kayak gitu ya. Karena mbak-mbak yang sudah lama-lama kerja di Singapura kayak gitu tuh sudah banyak makan asam garam kayak gitu ya teman. Makanya di sini aku sharing kepada kalian agar kalian tuh mawas diri, kuatkan mental kayak gitu. Soalnya yang kayak gitu tuh bukan cuma kamu doang yang ngalamin, yang ngerasain hal-hal yang contohnya majikan pelit, majikan cerewet, gaji lelet, itu bukan kamu doang gitu. Banyak banget mbak-mbak yang seperti itu tuh, banyak banget. Jadi cayo ya, semangat terus buat teman-teman sampai di titik terakhir ya, sampai pokoknya kalian jangan menyerah dan kuatkan mental aja. Kalau kalian memang benar-benar enggak dipukul atau sudah benar-benar di titik terendah, kalian sudah nggak kuat, kalian jangan pernah minta transfer. Karena kenapa? Kalau kalian transfer, mungkin kalian harus adaptasi lagi dengan yang baru, dengan majikan baru, terus belum nanti tambah lagi potongan selama 2 bulan kayak gitu-gitu ya, kebanyakan kayak gitu. Jadi aku harap semangat buat kalian yang baru masuk ke Singapura atau yang belum masuk atau yang mau masuk, kuatkan mental aja pesan saya. Pokoknya kalau mental cengeng, jangan, lebih baik kalian urungkan niat kalian ya, karena di sini bukan kerja di luar negeri itu bukan soal gaji gede, tapi bagaimana mendapatkan gaji yang segede itu tuh butuh perjuangan yang amat sangat besar dan amat sangat dalam ya teman-teman ya. Pokoknya anak cengeng, orang cengeng nggak usah ke luar negeri, udah dimanapun, di Hongkong, di Taiwan, di Singapura, di Korea, di Jepang, atau dimanapun kalian, lebih baik urungkan niat kalian. Kalau kalian cuma mau merasakan wah gaji di luar negeri itu gede, no, kalian harus tahu bagaimana prosesnya ya teman-teman ya. Jadi semoga informasi atau sharing dari Inem ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.